Oke, lantas cerita anime pun dilanjut kembali di Speed Me Gridlock chapter 590. Sebelumnya sudah ada Liliang dan tentara bangsawan yang kemudian bertarung dengan sangat sengit. Kita di sini beralih diperlihatkan di kota Nangeng. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian ketika tentara bulu hitam dan tentara bangsawan bertempur dengan sangat sengit. Dan konspirasi baru sedang dibuat. Ada pemandangan berbeda di kota Nangeng 100 mil jauhnya. Di sini orang-orang pun sudah berkumpul. Di sana sudah terlihat pengumuman yang sudah ada ditempel di dinding. Diumumkan bahwa mulai hari ini Lusu, komandan tentara W akan menjadi penguasa kota Nangeng. Tulisnya di papan pengumuman tersebut. Nampak semua orang pun lantas berkumpul di sana dan mengobrolkan situasi yang terjadi bersama. Dengan itu ia pun berkata, Apa tidak lama sebelum tentara bulu hitam pergi dan kami memiliki penguasa kota yang baru, ucap seseorang di sana sambil melihat papan pengumuman yang sudah ada dan tertera di sana. Bertuliskan melihat mulai hari ini dan seterusnya, Lusu, komandan dari tentara Wuwe, akan menjadi penguasa kota Nangeng. Dengan ini diberitahukan. Orang-orang pun nampak bingung. Ia pun lantas berkata lagi, selain itu, Lusu, mungkinkah pencapaian baru ini didapatkan ketenaran di Wangcheng, ucapnya. Temannya pun kemudian menimpali. Mimpi seorang penjudi di Wangcheng, orang yang berkabung di tepi sungai Longyin, melihat uang, mata terbuka dan pohon, ucap seseorang di sana. Dan seseorang yang lain pun berkata, sebelum tentara Wei menyerbu kota Yunan agar terlihat seperti burung, tampaknya kita memiliki beberapa hari yang baik untuk hidup, ucapnya kepada teman di sebelahnya. Temannya pun berkata kepada orang tersebut, jangan menunggu beberapa hari. Saya mendengar orang yang mengatakan bahwa tentara Wei telah tiba dan mereka sedang membangun pabrik di timur kota, ucapnya. Lantas temannya pun menjawab perkataan tersebut. Apa mungkinkah itu gurun di timur kota? Ini sebidang tanah, itu masih saya jual, ucapnya berteriak. Di sini kita diperlihatkan di tempat lain, yakni tempat baru dan camp baru dari tentara Wei. Di sini sudah terlihat rapi dan begitu menakjubkan. Banyak dari tentara W diutus Lusu untuk membawa kuali-kuali yang besar untuk membangun pabrik dan perlengkapan untuk membuat sabun. Lantas tentara W itu pun berkata kepada tentara W yang lain, barak baru saja dibangun, tetapi apa yang ingin dilakukan oleh komandan raja tiba-tiba dengan begitu banyak kuali? Tanyanya kepada seseorang di sampingnya. Kamu tidak tahu itu? Sepintas sampel Anda berasal dari tentara Shinzai, ucapnya berteriak kepada temannya. Di sini sudah ada di atas bukit, yakni Paman Zhang dan Lusu. Ia pun berkata empat mata. Tanpa diduga Anda benar-benar harus mulai membuat sabun lagi. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda masih sangat peduli tentang hal-hal itu, ucap Paman Zhang kepada Lusu. Lusu pun diam sejenak dan melihat tentara Wei yang ada di bawah. Tak lama kemudian ia pun berkata kepada Paman Zhang, Hei Zhang tua, Anda tidak mengerti bahwa minyak dan garam itu mahal. Jika saya tidak peduli dengan hal-hal di luar tubuh saya, bagaimana kita bisa memilikinya? Ucap Lusu berkata kepada Paman Zhang. Bagaimana kalau Kintou membeli begitu banyak senjata ajaib dan baju besi? Ucap Lusu lagi kepada Paman Zhang. Paman Zhang pun hanya bisa berkata, oke, mungkin itu jadi alasan yang baik, ucap Paman Zhang kepada Lusu. Lusu pun sambil menepuk pundak Paman Zhang, ia pun berkata, oke, di sini Anda melihat saya, saatnya untuk berlatih ilmu pedang, ucap Lusu kepada Paman Zhang. Tak lama kemudian Lusu pun ingin bergegas meninggalkan Paman Zhang.
Tapi Pamanzang pun mencegahnya. Ia pun berkata, "Tunggu, ada karavan dari Wang Cheng menunggumu di luar. Siapa yang akan menerimanya ketika Anda pergi untuk berlatih ilmu pedang?" tanya dari Pamanzang kepada Lu Su. Lu Su pun hanya bicara santai. Ia pun bisa menunjuk Li Hitan dan Komandan Liu. Ia pun lantas berkata, "Berapa banyak tuan kota saya yang bermartabat akan bernegosiasi dan bisnis dengan karavan secara langsung. Bukankah ini Liu Yizhou dan Li Hitan di sana? Biarkan mereka pergi," ucap Lu Su kepada Pamanzang, yang ingin menyuruh Li Hitan dan Komandan Liu saja yang mengatasi hal tersebut. Lantas Pamanzang pun berpikir, mengatakan itu dengan sangat megah. "Sebenarnya aku hanya ingin menjadi penjaga toko dan bersembunyi dan berlatih ilmu pedang," ucapnya kepada Lu Su. Tapi tak lama kemudian ia pun berpikir dalam hati, namun ketakutan untuk tidak melupakan latihan saat ini benar-benar mengagumkan, ucap Pamanzang. Tak lama kemudian kita diperlihatkan di sini sudah ada spanduk yang bertuliskan "Menjadi kaya dalam semalam." Mungkin ini adalah slogan yang baru Lu Su di kota Nangeng. Oke, Mimin akan lanjut. Di sini sudah ada Li Hitan yang bersantai-santai bersama Komandan Liu yang menghadapi karavan yang ingin membeli sabun. "Jadi sabun diproduksi dan diciptakan oleh Anda?" ucap dari karavan tersebut kepada Komandan Liu. Karavan yang lain pun berkata, "Saya pikir Anda hanya bisa bertarung," ucapnya kepada Komandan Liu dan Li Hitan di sana. Hari berhari berlalu dengan membuat dan menjual sabun. Kelihatannya pabrik ini sangat sukses dan berhasil mendapatkan uang yang banyak dan bisa menjadi bahan yang baik untuk keberlangsungan negara baru dan kota baru yang saat ini telah dikuasai dan penguasanya adalah Lu Su. Petani kacang memiliki potongan pajak diskresioner, kemudian penambangan alkali jangka panjang. Apakah Anda ingin menjadi produser sabun? Penjahat kecil yang menyenangkan masuki pabrik untuk mewujudkan impian Anda. Rekrutmen jangka panjang. Mungkin ini adalah perkataan yang baru ketika Lu Su menjabat sebagai penguasa kota dan akan digerakkan oleh Pamanzang, Li Hitan, dan Komandan Liu. Di sini Xiao Yu pun sudah memikirkan hal yang penting. Bersamaan dengan itu, Xiao Yu pun mengajarkan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur. Sendok maniak infrastruktur ini adalah bagaimana latihan harus digunakan, ucap Lu Su, yang saat ini sudah menjadi penguasa dengan semua jenis manajemen yang terkonstruksi dengan baik. Semuanya berada di jalur yang benar. Hanya 1 bulan sebelum dimulainya seleksi dan pendaftaran Jianlu secara resmi, Lu Su tiba-tiba membuat keputusan yang sangat berani. Ia pun di sini duduk bersama Xiao Yu. Ia lantas berkata kepada ikan kecil, "Hei ikan kecil, saya telah memutuskan," ucapnya kepada Xiao Yu yang saat ini makan keripik kentang. Ia pun lantas bingung dan berkata kepada Lu Su, "Apa yang ingin kamu katakan, Lu Su?" ucapnya sambil memakan keripiknya. Tak lama kemudian, Lu Su pun mengangkat tangan. Ia pun berkata, "Ayo pergi ke Wang Cheng besok," ucapnya kepada Xiao Yu, yang saat itu santai-santai. Tak lama kemudian, ia pun berpikir, dan di sana sudah ada Pamanzang. Apa kamu mau pergi ke kota raja?" ucapnya kepada Lu Su dan Xiao Yu. Lu Su pun bersama adiknya, ia pun berkata, "Ya, saya berencana untuk mengikuti karavan ke Wang Cheng. Dengan Xiao Yu dan Uskup, Anda akan terus tinggal di kota Nangeng seperti biasa," ucap Lu Su kepada komandan baru, yakni Pamanzang, yang akan diutus menjaga keseluruhan.
Tak lama kemudian, Pak Manjang pun marah-marah kepada Lusu. Ia pun lantas berkata dan juga memberikan informasi kepada Lusu. Tahukah Anda bahwa para pemain Jianlu sangat khusus tentang waktu dan waktu memasuki kota kerajaan? Tanyanya kepada Lusu sambil menunjuk. Karena sejak memasuki kota kerajaan itu berarti kompetisi sudah dimulai. Ucapnya lagi kepada Lusu. Di sini masih ada periode pendaftaran 3 bulan setelah dimulainya seleksi di Jianlu. 3 bulan ini sebenarnya disediakan oleh Jianlu dengan sengaja untuk internal dan pemain untuk saling merobek dan menghilangkan yang lain. Seseorang pernah mempertanyakan apakah langkah Jianlu tidak adil? Yuan, tetapi orang-orang raja Ying Hualu berkata, jika tidak tega membela diri, jangan berlatih kultivasi. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin cepat Anda akan mati, ucap dari sang raja tersebut. Karena waktu 3 bulan tersebut sudah dimulai dan akan dijalankan kompetisi untuk ia akan menjadi orang yang terkuat. Lantas kemudian di sini Pak Manjang pun berkata kepada Lusu, dan komandan, situasi Anda tidak sama dengan pemain rata-rata karena perjudian. Berapa banyak musuh yang dimiliki Wei Jun di Wang Cheng? Apakah Anda tahu ada beberapa musuh? Ucapnya kepada Lusu bahwasanya Lusu memiliki musuh yang banyak akibat perjudian yang telah dilakukannya dan ia pun mendapatkan uang yang banyak dari perjudian tersebut. Lusu yang mengetahui hal itu, ia pun tersenyum. Ia pun lantas tertawa. Tentu ada beberapa, jadi saya tidak ingin mengikuti karavan perlahan. Saya hanya mengambil kesempatan untuk berlatih di Jianlu. Ucapnya kepada Pak Manjang. Ia pun lantas berkata lagi, dan saya belum muncul secara langsung baru-baru ini di Wang Cheng. Benar-benar mengenal saya. Bukankah seharusnya ada banyak orang dengan ketampanan? Ucapnya yang saat ini Lusu pun pede dengan ketampanannya yang dikenal oleh banyak orang di Wang Cheng. Lantas di sini Pak Manjang pun berkata kepada Lusu, jadi itu yang Anda telah meminta perhatian sebelumnya. Lihat, ayolah, kamu cukup visioner, ucap Pak Manjang kepada Lusu. Ya, itu adalah saya selalu visioner, ucap dari Lusu kepada Pak Manjang. Sebenarnya aku hanya ingin bermalas-malasan dan berkonsentrasi berlatih pedang, ucap Lusu kepada Pak Manjang yang dia sangat visioner. Kemudian hari berikutnya di sini Pak Manjang beserta Li Hitan dan Komandan Liu pun sudah mempersiapkan agar Lusu berjalan dengan sangat aman ke kota Wang Cheng. Yang mulia, kami telah menyiapkan kereta untuk Anda dan membeli kursi penumpang dari 5 karavan teratas di Wang Cheng untuk memastikan keselamatan jalan satu-satunya untuk Anda, ucap seseorang di sana kepada Lusu yang saat ini sudah menerima kereta kuda yang sangat menarik, dihiasi dengan selendang-selendang berwarna pink. Oke, Mimin akan lanjut. Nampaknya tidak hanya itu, Lusu pun dikasih baju yang aneh layaknya Tuan Putri. Wow, kereta yang cantik namun bersahaja ini, ucap Lusu sambil memakai bajunya yang aneh. Ia pun lantas mendekati kudanya. Ia pun berkata, kuda agung ini, ucapnya. Kuda pun nampak begitu tidak enak karena Lusu memegang pipinya. Lusu pun nampak memuji tentara Wei. Tentara Wei kami sangat menjanjikan dan itu sangat menakjubkan, ucap Lusu kepada tentara Wei. Lusu pun nampak bergaya dan bergaya sangat aneh di sini. Ia pun lantas bersenyum.
Tapi mungkin ini ada yang aneh. Ia pun lantas kaget dan berpikir sesuatu. Tak lama kemudian, Li Hitan pun yang mengetahui bahwasanya Lusu akan pergi. Ia pun merengek untuk ikut bersama Raja Lusu. Yang mulia, izinkan saya menemani Anda dan Tuan Yu ke kota raja. Ah, bukan ucap Li Hitan kepada Lusu yang merengek untuk diajak. Namun tak lama kemudian, Lusu pun marah. Mulut tangan itu belum hilang, ucap Lusu kepada Li Hitan dan ingin menghajar Li Hitan ketika ia hendak ikut bersama dengan Lusu. Tak lama kemudian Lusu pun melepaskan bajunya dan aku punya bisnis untuk diceritakan, ucapnya sambil berteriak. Dan baju itu pun dilemparkan kepada Li Hitan dan buah apa? Ucap Li Hitan. Singkatnya, setelah saya pergi ke kota kerajaan, Anda dan saya tidak akan pernah melepaskannya. Bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas sabun dan pikirkan baik-baik tentang cara merampingkan operasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus terus kita sosialisasikan. Kalau mau kaya, kita harus bangun jalan dulu dan kemudian baru kendaraan dulu, ucap Lusu kepada yang lain. Yakni di sana sudah ada Li Hitan, Pamanzang dan Komandan Liu. Karena Lusu sekarang adalah penguasa kota Nangeng, ia pun harus bertindak selayaknya penguasa dan pemimpin di sana. Tak lama kemudian Lusu pun berbisik kepada Komandan Liu. Hei, terakhir dan jangan paling penting, pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan. Begitu seseorang mencoba mencuri formula sabun, mereka akan didenda, ucap Lusu kepada orang-orang di sana yang ketika itu, jika ada orang yang kemudian ingin mencuri formula sabun, mereka akan dihukum oleh tentara, yakni tentara Bue. Di sini Komandan Liu dan Pamanzang pun kaget. Denda karena tidak mencuri. Apa yang kamu katakan, Lusu? Bagaimana dengan yang dicuri? Ucap Komandan Liu kepada Pamanzang. Tak lama kemudian Lusu pun hanya berkata, "Hah, dicuri?" Lusu pun berkata seperti itu. Tak lama kemudian Li Hitan pun bertindak. Yang ini saya tahu telah mencuri resepnya, biarkan dia pergi, ucap Li Hitan. Maksudnya, di sini Li Hitan akan menghajar orang-orang yang akan mencuri resep dari sabun Lusu. Li Hitan pun berkata kepada Komandan Liu dan Pamanzang seperti itu. Pamanzang di sini hanya berkata, biarkan dia pergi, bagaimana cara melepaskannya? Ucap Pamanzang kepada Li Hitan. Li Hitan pun berkata, kirim dia dalam perjalanan, ucapnya, maksudnya yakni akan dihabisi oleh Li Hitan. Lusu pun lantas berkata lagi, hei, kata orang hitam yang bagus, hal yang sama berlaku di konstruksi ya. Di perkotaan yang lainnya, jika seseorang mengganggu kepentingan keluarga tetapi juga untuk mengirim mereka pergi ke tempat waktu. Ucap Lusu kepada Li Hitan yang menginstruksikan bahwasanya ada orang yang mengganggu, langsung saja habisi saja Li Hitan. Li Hitan pun hanya mengangguk dan berkata jernih. Ia pun berpikir, begitulah. Haruskah dikatakan bahwa mereka layak menjadi perampok? Ucap Li Hitan dalam hatinya. Pamanzang dan Komandan Liu pun berpikiran yang sama. Haruskah mereka akan dihajar oleh Li Hitan ketika mereka hendak merampok? Oke, Mimin lanjut ke ceritanya. Setelah itu, Lusu pun berkata, baiklah, saatnya aku pergi. Jangan bosan dengan Hitan. Xiaoyu dan aku hanya pergi menjelajahi jalan dulu, lalu meneleponmu saat yakin tidak ada masalah. Jika Anda berlatih dengan tenang, mungkin Anda akan dapat membantu Anda waktu yang nanti, ucap Lusu. Berharap jika ia berlatih pedang dengan sangat tenang, mungkin dia akan kembali dengan sangat cepat dan bisa membantu lagi di Nangeng.
Namun tak lama kemudian, setelah Lusu hendak ingin pergi bersama para karavan, di sini ia pun dikagetkan karena Li Hitan sudah memakai baju yang aneh kemudian ingin ikut bersama Lusu. "Hei Li Hitan, apakah kamu pikir aku buta? Datanglah ke ayahku," ucapnya berteriak. Tak lama kemudian Li Hitan pun dihajar oleh Lusu secara habis-habisan dan ia pun ditendang keluar dari gerobak Lusu. "Ya ya ya tuan, saya tidak akan ikut Anda," ucap Li Hitan yang saat ini babak belur dihajar oleh Lusu. Lusu pun lantas melanjutkan perjalanan bersama Xiaoyu dan beserta karavan yang telah menuju kota Wangcheng. Beberapa saat kemudian di sini sudah ada para karavan yang bergegas untuk meninggalkan kota Nangeng. Nampak terlihat Xiaoyu pun berpikir dalam hati, "Nah, Lusu sedang berlatih lagi, sangat membosankan. Saya akan membeli beberapa buku komik sebelum saya menyadarinya," ucap Xiaoyu. Yang melihat Lusu saat ini berlatih kultivasi di dalam gerobak. Ia pun melihat Lusu dan ia pun berkata lagi di dalam hatinya, "Namun Lusu sekarang hanya perlu bermeditasi dan mengolah niat pedangnya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya yang jauh lebih nyaman daripada sebelumnya," ucap Xiaoyu yang menatap Lusu dengan sangat serius. Kita diperlihatkan seseorang di sana, yakni segerombolan karavan yang bersama Lusu dan Xiaoyu. Ia pun berkata-kata dengan temannya, "Hahaha, kali ini karavan kami keluar pada waktu yang tepat. Jika perjalanan berjalan dengan lancar, kami akan dapat melihat pemilihan besar di Wangcheng Jianlu ketika kami tiba di Wangcheng," ucapnya kepada teman di sampingnya. Lantas teman di sampingnya pun berkata kepadanya balik, "Saya ingin bahwa semua murid Jianlu akan bergegas kembali secara khusus. Bahkan jika mereka bertarung satu sama lain di medan perang, mereka akan menghentikan pertempuran secara kebetulan," ucapnya. Yang memberikan informasi itu juga kepada Xiaoyu. Sang karavan pun berkata kepada Xiaoyu, "Ya, selama Anda kembali ke Jianlu, Anda semua bersaudara. Perang adalah demi keuntungan dan tidak dapat memutuskan persahabatan antar murid-murid Jianlu," ucap karavan tersebut. Lantas Xiaoyu pun melihat tersebut dan berkata, "Bagaimana bisa ada tempat yang seideal itu di kota ini?" ucapnya kepada si karavan. Lantas si karavan pun tersenyum, ia pun berkata dan memberikan informasinya kepada Xiaoyu. "Hei gadis kecil, kamu juga pergi ke Wangcheng. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan mengerti bahwa Jianlu adalah tempat yang ajaib," ucapnya berkata kepada Xiaoyu. Tempat Jianlu tidak pernah mencari keuntungan apapun dan hanya dapat dipertahankan dengan pemujaan spontan para murid. Di sini murid-murid telah berlatih ilmu pedang kepada sang raja, sang master pedang. Ia pun nampak sangat ideal dan kota yang sangat ideal pula. Ia pun hanya tunduk kepada sang raja. Selain itu dilarang untuk mendewakan pemilik pondok pedang di dalam pondok pedang karena dia mengatakan bahwa pondok pedang adalah sesuatu yang dibuat dengan santai untuk membantu raja dewa tua bertarung dan itu bukan masalah yang besar, ucapnya memberikan informasi yang lengkap kepada Xiaoyu. Xiaoyu yang melihat hal tersebut, ia pun lantas berpikir, jadi membuang dan tidak mengambil sepeser pun untuk neuropati akan melakukan hal yang menguntungkan orang lain dan tidak baik, ucap Xiaoyu. Dari balik hatinya, tak lama kemudian sang karavan yang satu pun berkata, "Gadis yang benar, lihat kereta pakaian kecil. Kamu seharusnya menjadi putra seorang bangsawan kan? Apa yang kamu lakukan di Wangcheng untuk pergi ke rumah tuan?" tanyanya kepada Xiaoyu. Di sini teman dari karavan tersebut pun berkata, "Anak-anak bangsawan naik bus lagi di Nangeng yang dikelola oleh tentara Wei. Saya ingat bahwa tentara Wei selalu merekomendasikan tempat bagi anak-anak bangsawan untuk menjual pedang," ucapnya.
Tak lama kemudian ia pun menunjuk Xiaoyu. Hei anak kecil, hanya ada satu kebenaran. Gadis kecil, kamu tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan Jianu bukan? Ucapnya menunjuk Xiaoyu. Xiaoyu pun nampak hanya terdiam, tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Speed Me Gridlock chapter selanjutnya.